Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, selamat berakhir pekan. Mari kita mulai hari ini dengan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 23. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni. Kepada Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai, dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan, katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu.
Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikesh orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa, Zalmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Yasyen orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hezrai orang Karmel, Pairai orang Arbi, Igal bin Natan dari Zoba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Buah atas hidup di dalam pimpinan Tuhan. Inilah yang disaksikan oleh Daud sebagai pidato terakhirnya. Daud menyadari bahwa keberadaannya sebagai raja hanyalah terjadi oleh perkenanan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, ia menjalankan pemerintahan Israel dengan berhati-hati. Seperti yang Tuhan firmankan, yaitu ia harus menjadi pemimpin yang adil dan takut akan Allah. Sikap adil yang Daud lakukan adalah dengan tidak memihak kepada yang tidak benar, melindungi rakyatnya, serta mengusahakan segala yang baik bagi masyarakat. Sedangkan sikap takut akan Tuhan ditunjukkan dengan bagaimana Daud selalu hidup di bawah pimpinan Tuhan. Sekalipun ia pernah jatuh dalam dosa, tetapi ia segera memperbaiki diri. Bahkan dalam segala situasi, Daud selalu meminta petunjuk Tuhan Allah serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Buah dari dua sikap tersebut adalah pemerintahan Daud yang ditegakkan dan beroleh kemenangan. Berkali-kali ia menghadapi musuh yang rasanya tidak mungkin untuk dihadapinya. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, Israel selalu beroleh kemenangan. Para pahlawan yang menyertai Daud juga bukti pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa untuk menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk bersikap adil dan takut akan Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud, bersikap adil artinya tidak memihak khususnya kepada yang tidak benar, mengupayakan segala yang terbaik, serta melindungi orang-orang yang dipimpin. Demikian pula sikap itu harus dilakukan dengan rasa takut akan Tuhan, yaitu bersedia hidup dalam pimpinan Tuhan tanpa kompromi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dipercaya Tuhan untuk memimpin. Mulai dari keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat studi, di tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Maka mari kita kerjakan itu dengan adil dan takut akan Tuhan. Dengan sikap yang demikian, maka Tuhan menyediakan berkat bagi kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita, khususnya kepada mereka yang dipercayakan Tuhan bagi kita untuk dipimpin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur pula untuk firman yang kami renungkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan agar kami mampu membawa diri kami sedemikian rupa, khususnya jika Tuhan mengizinkan kami untuk memimpin orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami agar kami kerjakan itu dengan adil dan rasa takut akan Tuhan. Kami menyerahkan akhir pekan kami, mohon Tuhan menyertai setiap langkah kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.